Perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 18 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 18 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN, Committee of Good Office for Indonesia, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Perjanjian ini diadakan untuk menyelesaikan perselisihan atas perjanjian Linggarjati pada tahun 1946. Perjanjian ini berisi batas antara wilayah Indonesia dengan Belanda yang disebut Garis Van Mook. Latar belakang perjanjian Renville. Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengeluarkan resolusi gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Gubernur Jenderal Van Mook dari Belanda memerintahkan gencatan senjata pada tanggal 5 Agustus. Pada 25 Agustus, Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi yang diusulkan Amerika Serikat bahwa Dewan Keamanan akan menyelesaikan konflik Indonesia secara damai dengan membentuk Komisi Tiga Negara yang terdiri dari Belgia yang dipilih oleh Belanda, Australia yang dipilih oleh Indonesia, dan Amerika Serikat yang disetujui kedua belah pihak. Pada 29 Agustus 1947, Belanda memproklamirkan Garis Van Mook yang membatasi wilayah Indonesia dan Belanda. Republik Indonesia menjadi tinggal sepertiga Pulau Jawa dan kebanyakan pulau di Sumatera. Tetapi Indonesia tidak mendapat wilayah utama penghasil makanan. Blokade oleh Belanda juga mencegah masuknya persenjataan, makanan, dan pakaian menuju ke wilayah Indonesia. Delegasi Perjanjian Renville. Perjanjian diadakan di wilayah netral, yaitu di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat, dan mulai tanggal 18 Desember 1947. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin Harahap dan Johannes Leymena sebagai wakil. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh Kolonel Kenil Abdul Qadir Wijatmoko. Delegasi Indonesia Serikat dipimpin oleh Frank Porter Graham. Pemerintah RI dan Belanda sebelumnya pada 17 Agustus 1947 sepakat untuk melakukan gencatan senjata hingga ditandatangannya persetujuan Renville. Tetapi pertempuran terus terjadi antara Belanda dengan berbagai laskar-laskar yang tidak termasuk TNI. Dan sesekali unit pasukan TNI juga terlibat baku tembak dengan tentara Belanda, seperti terjadi antara Karawang dan Bekasi. Pihak yang hadir dalam perundingan Renville. Yang pertama, delegasi Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin sebagai ketua, Ali Sastro Amijoyo, Haji Agus Salim, Dr. Johannes Leymena sebagai wakil, Dr. Koatik Len, dan Nasrun. Kedua, delegasi Belanda diwakili oleh R. Abdul Qadir Wijatmoko sebagai ketua, Mr. Van Vredenburg, Dr. Koets, dan Mr. Dr. Soumokil. Yang ketiga, PBB sebagai mediator diwakili oleh Frank Graham sebagai ketua, Paul van Zielen, dan Richard Kirby. Yang keempat, Belanda berdaulat atas Indonesia sebelum Indonesia mengubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Isi perjanjian Renville. Yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisah wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Pasca Perjanjian Renville. Sebagai hasil persetujuan Renville, pihak Republik harus mengosongkan wilayah-wilayah yang dikuasai TNI. Dan pada bulan Februari 1948, Divisi Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah. Divisi ini mendapat julukan pasukan hijrah oleh masyarakat kota Yogyakarta yang menyambut kedatangan mereka. Tidak semua pejuang Republik yang tergabung dalam berbagai laskar seperti Barisan Bambu Runcing dan Laskar Hizbullah atau Laskar Sabilillah yang di bawah pimpinan Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo mematuhi hasil persetujuan Renville tersebut. Mereka terus melakukan perlawanan bersenjata terhadap tentara Belanda
setelah Soekarno dan Hatta ditangkap di Yogyakarta. Sekar Maji Kartosuwiryo yang menolak jabatan Menteri Muda Pertahanan dalam kabinet Amir Syarifuddin menganggap Indonesia telah kalah dan bubar. Kemudian ia mendirikan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (TII). Hingga pada 7 Agustus 1949 di wilayah yang masih dikuasai Belanda waktu itu, Kartosuwiryo menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII. Akibat dari perjanjian Renville itu pula, pasukan dari Resimen 40 Dharma Wulan bersama batalion di jajarannya, Batalion Gerilya 8, Batalion Gerilya 9, Batalion Gerilya 10, Depo Batalion X Alri Pangkatan 10, serta Kesatuan Kelaskaran dengan total pengikut sebanyak tidak kurang dari 5.000 orang, juga hijrah ke daerah Blitar dan sekitarnya. Resimen 40 Dharma Wulan ini kemudian berubah menjadi Brigade 3 Dharma Wulan, dan batalionnya pun berubah menjadi Batalion 25, Batalion 26, Batalion 27. Setelah keluar surat perintah siasat nomor 1 dari Panglima Besar Sudirman yang mengharuskan semua pasukan hijrah pulang dan melanjutkan gerilya di daerah masing-masing, pasukan Brigade 3 Dharma Wulan di bawah pimpinan Letkol Muhammad Surji ini melakukan winged action dengan menempuh jarak kurang lebih 500 meter selama 51 hari.